Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di Sistan Talks dan program inspiratif yang membahas berbagai cerita dan pengalaman seputar standar internasional bersama PT Sistan Registar Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Libratama Group. Kita akan ngobrol tentang dua standar internasional yang sangat penting, yaitu ISO 14001 mengenai manajemen lingkungan dan ISO 14001 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, mari kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Bonifasius Triyono atau biasa disapa dengan Pak Tri. Betul. Baik, apa kabar Bapak? Kabar baik, luar biasa, istimewa. Alhamdulillah, selalu dalam keadaan bugar sehat. Pada pagi hari ini mungkin kita sedikit cerita Pak, sebelum memasuki pembahasan untuk 14001 dan 45. Kita sedikit kenalan nih Pak untuk Libratama Group. Bisa diceritakan Pak sedikit aja Pak kita kenal. Karena kan ada ini, tak kenal maka tak sayang. Nah kita pingin nih yang makin sayang. Bisa Pak? Ya, Libratama berdiri sejak tahun 79 akhir. Jadi sudah berapa tahun ya? Ya, saya ini juga Belum lah ya. Ya. Pada saat awalnya Libratama itu adalah berjualan bahan-bahan chemical. Hanya di Jawa Tengah saja. Tetapi kemudian berkembang, ya, hingga sekarang sampai dengan hari ini punya 8 cabang, ya, kantor pusat di Semarang, kemudian kita punya cabang di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Kalimantan, dan Sumatera. wah, hingga sampai luar pulau ya Pak ya. Ya, inginnya sih sampai luar negeri gitu. Amin, kita doakan hingga sampai luar negeri nih. Belum bisa sampai ada sekarang. Nanti Pak, Iya. pelan-pelan nanti akan bertahap. Untuk mendirikan Libratama Group, untuk motivasinya utama nih Pak, apa ada Pak? Buat sharing kita. Motivasinya sebenarnya bisa dilihat di visi misi kita, ya. Cuma nanti terlalu panjang saya akan menjelaskan visi misinya. Tapi singkatnya, kita ingin menjadi distributor barang maintenance yang terbaik di Indonesia. Kira-kira begitu. Biar semakin paham ya Pak, kenal nih Ya. apa saja yang Jadi kalau butuh untuk barang-barang maintenance, bisa ke Libratama. Iya. Terus untuk ini Pak, produk, bisa dibilang produknya banyak ya Pak. Produknya banyak, sampai saya nggak hafal kalau nggak lihat catatan. Satu deh Pak, yang mungkin banyak nih, yang orang atau perusahaan yang dari. Yang kita utamakan ya produk yang kita merek sendiri, yaitu Draton. Draton itu ada Draton Chemicals, Draton Lubricant, Draton Epoxy, Draton Coating, Draton Refractories, Draton Welding. Jadi kita ingin semua produk maintenance kita punya, ini begitu. Baik, banyak sekali nih. Kita doa semoga Libratama Group punya semua segala produknya. Terus bicara mengenai ini Pak, budaya dan lingkungan kerja di Libratama. Bagaimana Pak? Mungkin sedikit gitu Pak. Budayanya di sini kita mengenal sistem kekeluargaan sehingga tidak terlalu formal gitu ya. Kita dengan karyawan harus seperti keluarga. Iya. Kira-kira gitu. Sehingga apa yang dirasakan susah oleh karyawan, kami sebagai pimpinan merasakan susah juga. Iya. Enak. Kalau senang kita nikmati bersama. Kita bareng-bareng. Iya. Begitu. Saling merangkul ya Pak ya. Iya. Enak banget jadinya kita lagi keluarga. Dan kita kedatangan tamu spesial Bapak Haryo Hardianto dan Bapak Samuel Adi Jaya. Mungkin sekarang kita akan langsung membahas untuk dalam penerapan standar yang cukup penting, yaitu ISO 45001 dan ISO 14001.
Dan kita akan menggali sedikit cerita dan tantangan hingga manfaat yang dirasakan perusahaan dalam menjalankan kedua sertifikasi ini. Baik, langsung saja untuk sedikit kita diskusi. Untuk memulai, boleh ceritakan Pak, bagaimana sih Libratama Group mengenal dan memutuskan untuk menerapkan standar ISO 45001 dan 14001? Gimana kalau kita kenal ISO itu kan cukup banyak ya Pak yang standarnya. Mana itu Pak? Sedikit cerita. Pak Sabar dulu. Boleh, Mbak. Ya, jadi memang Libratama ini grup ini kan sebetulnya kita perusahaan distribusi beberapa barang-barang industrial maintenance, tapi kita juga punya jasa services. Jadi ketika kita melihat menerapkan service-service ke customer kami, kita melihat bahwa penerapan ada standar K3, ada standar lingkungan yang harus kita terapkan juga di customer kita. Dan juga waktu itu kita sebetulnya kan sudah sertifikasi ISO 9001. Nah, kemudian dari situ kita juga mendapatkan seminar-seminar, info-info dari beberapa seminar dan juga dari internet terkait dengan adanya standar ISO untuk lingkungan dan K3 keselamatan. Dan kemudian kita mulai berpikir untuk meningkatkan ekspektasi dari pelanggan kita mulai coba-coba untuk melakukan penerapan dari 45001 dan 14001 dengan harapan customer kami lebih yakin dengan perusahaan kami. Juga itu juga beberapa customer kita juga menetapkan standarisasi juga. Terus sebenarnya sih awalnya mah itu dari customer ya, kalau dari kami ya. Awal justru dari customer ketika mereka menerapkan SMS awal-awalnya itu. Awalnya dari SMS, kemudian dari SMS itu kan terkait dengan K3L. Nah akhirnya tadi Pak Samuel cerita, awalnya kami implementasi ISO 91, kemudian kami merasa perlu nih untuk memenuhi ekspektasi customer kami, dan secara internal kami ingin memperbaiki diri sesuai dengan motonya kan continuous improvement. Jadi ya udah kami coba pelajari kira-kira ISO 45001 atau 14001 seperti apa. Nah akhirnya ketemulah kami dengan sistem ini kan gitu. Jadi Pak Sam Ya, Pak Ari, waktu itu kita juga konsultasi dengan Pak Ari. kami banyak usaha dengan dia. Awalnya sebelumnya itu, jadi kalau nggak ketemu sistem kami mungkin belum atau masih kasih belakang. Oke, itu dua standar ya. Kira-kira ada nggak sih Pak tantangan dalam penerapan implementasi ISO 14 atau 45-nya Pak? Banyak ya. Banyak. Tantangan pertama dari internal sebetulnya. Kalau kami bentuk tim yang diketahui Pak Samuel ini, kami bentuk tim untuk kami tim QNC begitu ya. QNC SMK 3. Nah kami bentuk tim diketahui Pak Samuel. Kan secara tim kami udah nih apa bikin alur operasi segala macam. Cuma secara internal ketika kami ingin implementasikan, tantangannya di internal kami. Jadi ketika bagaimana harus rapi, bagaimana harus safety itu awalnya sulit ya Pak ya. Sulit sekali. Dan kita juga harus meyakinkan manajemen kita, karena kan penerapan standar ini nggak murah ya. Kita harus banyak investasi yang harus kita lakukan, misalnya penyediaan apa di kantor yang dilengkapi, kemudian alat-alat APD untuk teman-teman teknisi kita, itu semua kan butuh uang ya. Jadi kita harus meyakinkan ke top manajemen kita bahwa ini standar ini kita terapkan dengan ini pasti menghasilkan benefit gitu buat perusahaan kita. Jadi bukan hanya secara keuangan atau secara uang, tapi juga dari sisi brand image perusahaan kita dan sebagainya. Jadi kita kesulitan juga internal kita untuk meyakinkan teman-teman juga yang ada di sini bahwa standar ini memang berguna, bermanfaat, dan ujung-ujungnya itu akan benefit ke kita semua. Tadi saya dengar tantangannya Pak di internal. Kira-kira gimana sih Pak mengatasinya? Di tantangannya itu di perusahaan itu gimana cara mengatasi? Mungkin bisa sharing Pak gitu, karena kan bisa dibilang kan setiap perusahaan kan punya tantangannya masing-masing ya Pak. Nah, bisa sedikit gitu Pak, mungkin di perusahaan yang lainnya lagi menerapkan gitu, caranya itu seperti apa?
mengatasi? Ya, awalnya tentunya sosialisasi ya yang paling gampang. Mungkin papan-papan, poster-poster gitu. Kedua, tim kecil ini cobalah penetrasi ke semua bagian. Implementasi seperti apa? Kita harus memenuhi ini. Nah, harus comply dengan klausul-klausul di ISO 45 untuk Nah, eh, saya rasa sampai dengan hari ini pun ini kami masih apa ya, masih improve ya, kita masih belajar. Jadi awalnya itu sosialisasi, yang kedua ya memang harus ada apa ya, sedikit tangan besi gitu. Apa namanya, sedikit kekerasan, bukan, sedikit apa ya, ketegasan gitu ya. Jadi kami memaksa dan tanda kutip semua tim kami untuk ikutin. Bukan yang terbaiknya juga. Betul, ya demi kebaikan mereka. Tadi sudah kita selesaikan tantangannya, pasti akan ada manfaat. Yang paling dirasa Pak sama Lead Data Group setelah menerapkan ISO 14001 dan 45. Ya, yang terutama memang manfaat itu terlihat dari ekspektasi customer tadi yang terpenuhi. Jadi kita benar sekali mendapatkan pekerjaan-pekerjaan, artinya dengan customer yang lebih confidence dengan sertifikasi kita, itu kita lebih banyak mendapatkan pekerjaan-pekerjaan, atau ketika kita harus kompetisi dengan beberapa kompetitor kita, itu kita punya keunggulan dibanding dengan kompetitor lain. Sehingga kita lebih banyak mendapatkan customer baru dan customer juga pekerjaan yang lebih banyak. Itu yang paling terasa. Tapi di internal kami sendiri ya pastinya dari teman-teman teknisi itu juga lebih safe ya. Mereka kerja lebih safe, mereka lebih yakin juga dengan standarisasi, dengan SOP yang kita bikin, sehingga mereka bekerja juga lebih nyaman. Karena APD kita penuhi semua, kemudian juga peralatan safety kita lengkapi, jadi mereka bekerja harapannya, bukan harapan, jadi mereka juga merasakan bahwa perusahaan ini juga peduli dengan safety terhadap mereka. Tambah kita dari Ya, yang utama sih benefitnya tentunya apa ya? Tadi itu lah, safety tadi. Jadi, karyawan-karyawan ini sekarang merasa bahwa dari itu pasal sudah perusahaan memastikan mereka aman, dan mereka aman, selamat, sehat dari udah. Nah, kalau dulu mungkin zaman sebelum kami implementasi ya kan, itu kan kayak kalau di kantor pakai sendal jepit gitu, sekarang udah nggak ada ya. Serta lingkungan itu jauh lebih rapi. Teman-teman, saya yakin teman-teman juga mungkin nggak merasakan langsung, tapi kerja lebih nyaman gitu. tanpa disadar keamanan untuk safety dalam bekerjanya sesuai dengan SOP yang ada, jadi nyaman, nggak bingung kitanya. Ya, bukan hanya teknisi lapangan, juga teman-teman kita yang di administrasi, yang di kantor pun kabel itu tertata, kemudian juga masalah pengelolaan sampah, kemudian juga masalah komputer, dan sebagainya kita juga ada pembenahan ketika kita menerapkan 45 dan 41. Mungkin satu Pak, boleh ya Pak, satu pesan atau tips nih Pak dalam menerapkan ISO 45001 dan 14001 Pak untuk penonton setianya Sistan Talks. Kalau pesan saya pikir begini, jadi seperti yang kita alami ya, jadi memang kita harus membentuk tim dulu. Jadi tim kecil ini atau tim yang menjadi pionir dari penerapan ini harus betul-betul kita pilih orang-orang yang mau berkorban, karena mereka kan punya job masing-masing gitu ya. Tapi dengan dibentuk tim ini kan mereka dalam tanda kutip mereka punya tugas lebih gitu. Jadi kita harus pilih orang-orang yang memang mau berkorban. Jadi contohnya mereka harus meluangkan waktu untuk meeting, untuk menyusun sesuatu. Kemudian mereka bukan hanya itu, juga mereka menjadi teladan penerapan. Seperti Pak Aryo ini, penerapan safety di kantor kita, dia sangat care gitu. Jadi kalau ada orang yang ini, mereka bisa melihat, oh Pak Aryo memenuhi SOP. Nah, tim kecil ini harus
harus dibentuk dulu awalnya, kemudian baru nanti dipilih orang-orang yang mau berkorban tadi. Tips saya itu sih. Jadi nanti setelah dari tim ini, kemudian kita akan dari kepala-kepala bagian ini, kepala-kepala ini kita tunjuk dan kita mau sosialisasi. Jadi intinya dibentuk tim yang memang betul-betul orang-orangnya mau bekerja, Komitmen juga ya, Pak. berkomitmen. Baik, untuk Pak Haryo sendiri nih Pak, apa kira-kira tipsnya? Menurut saya sih tips yang pertama ya tadi itu harus mulai dulu. Kita mulai, kalau nggak sekarang ya kapan lagi kita mulai. Terus yang kedua, cari konsultan yang tepat nih. Nah ini juga penting nih kan, kita cari teman curhat yang tepat yang bisa Menerima curhatan kita menerima semuanya. curhatan kita, juga bisa kasih masukan apa kita merasa dikasih masukan kan gitu kan. Ya dari sini saya rasa Sistan ini ya salah satu konsultan kami lah yang paling saat ini masih paling cocok buat kami dan kami ada. Baik, terima kasih sekali Pak Samuel dan Pak Haryo atas Sama-sama. waktunya dan atas banyak sekali cerita serta pengalamannya dalam penerapan ISO 14001 dan 45001. Sangat sekali menginspirasi banyak perusahaan, terutama kami. Dan juga terima kasih banyak sudah menggunakan jasa kami, konsultan Yuli Pratama. Baik, untuk semua penonton Sitang Talks, jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube channel kami. Dan agar tidak ketinggalan di obrolan menarik Sistan Talk selanjutnya, jangan lupa untuk klik lonceng pada YouTube kami. Sampai jumpa di Sistan Talk selanjutnya dan selamat siang.